Oke, kembali lagi bersama saya di SPI's Design. Oke, setelah kita mempelajari tentang bagaimana software 3D animasi, kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana dan memperkenalkan software edit video yang menurut saya di masa sekarang ini sangat familiar ya. Dan software ini juga tidak terlalu banyak memakan spek komputer, jadi bisa kita gunakan di spek yang rendah ya. Jadi bagi kamu yang ingin memulai YouTube dan memulai editing video, bisa kamu belajar di software ini. Nah, software apakah dia? Ini adalah software Wondershare Filmora 9 yang sudah tidak jarang lagi kita dengar di editing video para YouTuber-YouTuber pemula. Oke, untuk pertama kalinya jika Anda tidak mengerti cara installnya, bisa langsung lihat-lihat di YouTube bagaimana cara instalasinya. Nah, untuk pertama kalinya kita buka dulu softwarenya. Ya, ini ya, saya sudah install. Jika ada yang tidak paham dan ingin mengerti cara installnya, bisa di request tutorialnya. Oke, langsung saja saya bukakan. Nah, ini adalah tampilan awal Filmora 9 setelah kita buka dari softwarenya. Yang pertama kita harus mengenal tools-tools yang ada di Filmora 9 ini. Nah, pada bagian atas ada file, edit, tools, view, export, dan have. Nah, pada menu file tidak berbeda dari software-software lainnya, di mana di sini ada new project dan kita bisa menentukan ukurannya, ada yang 16:9, 1:1 untuk Instagram ya. Dan ini untuk portrait, standar, dan cinema. Jadi di sini sudah diterangkan, misalnya kita ingin membuat project baru dengan ukuran 16:9 ya. Nah, bisa kita langsung untuk Instagram ini ada 1:1 dan portrait standar, dan untuk buat film sinema juga ada di sini 21:9. Nah, untuk yang kedua open project ya pasti sudah tahu kita akan membuka project-project yang sudah pernah kita kerjakan. Nah, di sini ada import media dan open reject. Nah, ini kita buka dari apa ya? Dari penyimpanan datanya di mana kita simpan. Dan record media juga sudah ada di sini. Nah, oke, di menu edit juga tidak lain dan tidak berbeda dari software-software lainnya. Oke. Yang kedua itu kita lihat di bagian ini media. Media yang aktif di sini di mana kita bisa mengimport file atau footage yang akan kita edit. Nah, pada bagian audio ini di sini sudah disediakan oleh Filmora Filstock ya, audio-audio yang bisa kita gunakan untuk background atau opening sound di editing kita. Nah, bagian ketiga ini ada titles. Di titles tersebut kita bisa menambahkan title atau huruf-huruf yang sudah dilengkapi dengan animasinya. Nah, bagaimana cara melihat efek yang sudah ada di sini? Nah, kita bisa review dengan cara begini ya. Klik 2 kali. Nah, kelihatan atau bisa kita cek. Nah, dengan cara begitu kita akan melihat efek-efek huruf yang sudah ada di sini. Namun kita bisa juga nanti mengganti efek-efek yang sudah disediakan di sini ketika masa pengeditan. Nah, yang selanjutnya adalah transition. Nah, transition di sini sudah banyak disediakan oleh Filmora itu sendiri. Nah, di sini ada efeknya. Untuk previewnya klik 2 kali juga ya. Nah, sudah jelas di transisi bagaimana bentuk-bentuknya. Dan di sampingnya ada efek. Nah, efek ini untuk efek video, bagaimana kita membuat video dengan efek pewarnaan ya, atau lebih cenderungnya ini untuk grading video kita. Namun ini untuk grading video-video ya kita harus mengikuti yang ini ya, yang sudah disediakan. Artinya kita tidak perlu edit lagi. Oke, dan yang selanjutnya ada elemen. Nah, di sini elemen ini juga bisa kita gunakan
Nah, seperti ini ya, elemen-elemen tambahan yang bisa kita gunakan untuk mempercantik video kita. Dan ada split screen. Nah, di sini ada pembagian. Ya, kalau seperti menurut saya pribadi ya, dalam pembagian ini di sini sangat, ya, jika kita ingin membuat efek video untuk presentasi atau menunjukkan sesuatu atau video dokumen, nah, bisa kita lewat ini editnya. Nah, setelah itu uh, kita kembalikan di media, nanti file yang akan kita import akan berada di sini. Dan ini adalah layar preview dari hasil editan kita, dan di sini adalah timeline di Filmora. Nah, timeline ini yang mana pada bagian bawah di sini ya. Pada bagian bawah ini untuk audio atau suara, dan di atas untuk video. Jika ingin tidak menampilkan video, bisa kita tutup yang ada tanda mata di sini ya. Atau bisa kita kunci agar tidak ikut pada saat pengeditan. Kita mau ngedit misalnya, tidak ingin mengedit pada bagian ini, bisa kita kunci agar tidak diedit. Oke. Nah, untuk bagian ini kita menentukan auto ripple off. Artinya ini agar selalu tersambung pada masa-masa pengeditan kita. Maksudnya itu bagaimana, nanti di tutorial selanjutnya akan saya jelaskan. Nah, untuk selanjutnya di sini ada untuk render preview, sama seperti di Filmora ya. Nah, di sini juga kita bisa setelah membuat efek agar dia lebih ringan pada saat pengeditan kita. Nah, pada bagian ini untuk menitik-nitik ya, dan ini untuk merekam audio. Misalnya kita sambil rekaman audio sambil nonton videonya, atau sedang membuat film ada audionya yang kurang, bisa kita rekam dari sini. Dan ini untuk audio mixernya ya. Nah, di sini sudah sangat lengkap menurut saya ya. Salah satunya kelebihan dari software Filmora 9 ini dengan aplikasi yang sudah lengkap menurut saya ya. Artinya, apakah kita di sini bisa color grading? Ya, tentu saja bisa. Nah, contoh saya masukkan contoh video ya. Contoh video saya masukkan untuk grading video. Misalnya ini saya masukkan ke sini ya. Nah, di sini suaranya ada, namun tidak seperti di Adobe Premiere Pro. Kalau di Adobe Premiere Pro dia langsung terpisah antara audio dan video. Namun di sini tidak terpisah ya, sudah langsung di dalam. Namun bisa kita pisahkan dengan cara klik kanan terus detach audio. Oke, nah ini sudah dipisahkan audionya. Dan yang selanjutnya lagi menurut saya ini sudah sangat mendukung untuk stabilization, artinya stabilizer tambahan, sama seperti di Adobe Premiere Pro untuk warp stabilizer. Jadi jika kita ingin warp stabilizer, kita tinggal klik 2 kali. Nah, di sini sudah kelihatan ini untuk warp stabilizernya atau membuatnya stabil. Ini untuk chroma key-nya dan lens correction dan lain-lain. Nah, untuk color juga bisa ya, bisa kita edit di sini. Nah, untuk motion atau efeknya bisa kita buat di sini. Nah, namun jika ditanya apakah bisa color grading, ya color gradingnya di sini ya pasti bisa, namun tidak sebagus di Adobe Premiere Pro fiturnya ya. Namun sudah cukuplah untuk membuat film-film misalnya kita, atau video yang perlu di grading sudah cukup. Contohnya bagaimana? Nah, di sini sudah ada untuk tombol undo dan tombol redonya. Ini untuk menghapus, ini untuk memotong, ini untuk crop video kita, dan ini untuk mengubah speed dari video kita, dan ini untuk color grading ya, atau color tuning lah kalau di sini. Nah, dan ini untuk green screen. Oke. Misalnya kita ingin color grading, karena bagian terpenting kalau menurut saya di sebuah video itu adalah color grading. Bagaimana kita
mengoptimalkan video kita itu dengan menghaluskan warna-warna yang frontal yang ada di hasil video kita. Contohnya, nah ini ya, bagaimana cara mengubah colornya. Jadi kita pilih videonya, kita klik yang ini color color tuningnya tadi, kita klik 2 kali. Nah, di sini kita tentukan ini ya durasi video di mana agar terlihat filmnya gini ya, begini ya. Jadi kemudian kita naikkan temperatur, misalnya temperatur jadi agak kebiruan ya, karena di filmnya ini suasananya pagi, atau kalau mau jadi suasana sore begitu untuk kita ubah warnanya bisa saja. Dan untuk exposure-nya, nah di sini bisa kita edit lagi, brightness-nya kita edit bisa. Nah di sini kita bisa bebas untuk mengubah sebuah warna video. Misalnya ini lebih datar dia warnanya, macam film-film bioskop begitu ya, hampir hitam putih tetapi tidak hitam putih ya, bisa juga kita buat. Nah untuk penggunaan vibrantnya juga bisa ya. Nah kira-kira begitu kelengkapan dari software ini. Namun bagaimana jika ingin kita ekspor? Nah tinggal masuk ke sini ekspor ya. Nah di sini kita tentukan yang mau kita ekspor untuk apa ya kebutuhannya. Misalnya untuk YouTube, langsung saja di sini masuk ke YouTube. Nah, sini kita bisa ekspor sesuai dengan yang akan kita eh, masukkan ke YouTube, atau langsung join di YouTube-nya juga bisa ya. Jadi langsung upload. Tapi kalau saya sendiri, saya sering menguploadnya dengan di sini dulu, kemudian upload lagi ke YouTube. Nah, bisa kita kotak-katik, terserah kita mau bagaimana, atau mau masukkan ke dalam CD, DVD begitu ya, produksi DVD. Nah, bisa sangat gampang di sini. Jadi kalau menurut saya ini softwarenya tidak terlalu memakan spek komputer yang terlalu tinggi, namun sudah lumayan mencukupi untuk editing video. Jauh lebih simpel dalam penggunaannya. Nah, jauh lebih simpel. Cuman ya untuk stabilizernya ya tidak sebagus di Premiere Pro ya. Cuman ketika kita untuk kebutuhan kita pribadi, untuk mempercantik sedikit, mau moles-moles ya, software ini sudah sangat cukup. Apalagi kita misalnya membuat konten baru ya di YouTube, ya kita sudah cukup menggunakan ini. Jadi tidak perlu berat-berat ya. Oke, kira-kira begitulah fitur yang sudah disediakan Filmora kepada kita. Mudah-mudahan dengan ini Filmora semakin berkembang nanti ya. Dan satu lagi, kalau menurut saya Filmora ini pun sudah sangat bagus dalam sisi color gradingnya ya. Kenapa? Karena dia sudah bisa menggunakan LUTs. Nah, misalnya ini LUTs, kita ini seperti ini ya, sudah saya download LUTs-nya. Bisa kita buat untuk pewarnaan secara otomatis dengan LUTs, dan bisa kita edit LUTs-nya ya. LUTs itu adalah efek color grading video ya. Nah misalnya begini, bisa langsung, tidak perlu capek-capek ya. Nah jadi kalau menurut saya, jika sebuah software video itu sudah menyediakan import LUT-nya seperti ini, menurut saya ya sudah sangat bagus ya, sudah cukup. Dan menurut saya kelebihan dari software ini ya salah satunya dia sifatnya ringan ya, dan sangat mudah digunakan, simple. Nah, namun sama juga efeknya terbatas. Kira-kira begitu dalam penggunaan software ini. Oke, untuk tutorialnya sekian dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya SPS Design mohon undur diri dari teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, share, dan like ya videonya, dan jangan lupa juga bagikan ke teman-teman kalian semua agar semua dapat kebagian video ini dan mengenal
Filmora, bahwasanya Filmora sangat gampang dipelajari dan mudah dipahami. Oke, untuk tutorialnya dan untuk yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih.